Yang perlu dicermati adalah tujuannya apa, motivasi dan niatnya apa, dan caranya bagaimana dia mendapatkan kebenaran itu. Kalau dia sudah cermat, tujuannya benar, niatnya benar, cara berprosesnya benar, kemudian mendapati, oh ini kebenaran baru yang saya dapat, ini kebenaran yang mampu saya tangkap. Meskipun itu belum sampai kepada ideal, tapi itulah proses pada tahap dan fasenya masing-masing. Itulah yang harus kita taati. Taati kebenaran yang difahami saat ini. Tentu harus meneruskan sambil selalu mencari kebenaran yang lebih tinggi. Bagaimana kalau sekarang saya memahami, menangkap sesuatu yang saya anggap benar, dengan catatan tidak dikemas oleh egoisme. Karena kalau dikemas oleh egoisme, wah itu bisa berbahaya, ya. Membunuh orang bisa dipahami benar, ya, padahal situasi damai misalnya. Nah, itu berbahaya. Menangkap kebenaran tapi dengan ego, tidak dengan tujuan yang benar, tidak dengan niat yang benar, tidak dengan cara yang benar, sesuai kebenaran masing-masing tentunya. Itu bahayanya. Kalau kita menangkap kebenaran tapi kita tidak cek tujuannya, tidak cek motivasinya, tidak kita cek caranya, bisa jadi kita sedang dituntun oleh ego kita, sehingga kebenaran-kebenaran ala egoisme ada sampai membunuh orang sambil takbir, Allahu Akbar. Bahkan yang dibunuh juga berteriak, Allahu Akbar. Wah, ini sama-sama Allahu Akbar, saling bunuh. Gimana tuh? Pasti salah satu atau salah dua ada yang egoisme. Kebenaran egois, kebenaran yang terjebak dalam ranah-ranah ranjau egoisme. Hati-hati. Bagaimana agar tidak terjebak kepada egoisme? Fokus tujuan, waspada niat, konsentrasi tugas. Bagaimana kalau yang saya pahami, saya tangkap saat ini sesuatu kebenaran, kemudian saya mentaatinya, tapi besok ternyata, loh, kebenaran yang saya ikuti kemarin ternyata salah. Ini sesuatu proses yang bagus. Kemarin itu kapasitas saya kemarin. Saya mentaati kebenaran sesuai yang saya pahami kemarin. Setelah saya mendapatkan kebenaran yang baru, ternyata yang kemarin salah. Berarti kita harus revisi, berarti kita harus berproses, berarti kita harus hijrah, berarti kita harus pindah kepada kebenaran yang lebih bermutu, yang lebih tinggi. Jadi bagaimana kalau saya mengikuti yang saya pahami benar sekarang, tapi ternyata salah? Loh, kita diwajibkan mentaati kebenaran yang sudah bisa ditangkap. Kalau ternyata besok saya memahami ini salah, ya tinggal direvisi dah. Saya kemarin tidak bisa diukur dengan kebenaran saya sekarang. Saya waktu anak-anak tidak bisa diukur dengan ilmu saya setelah tua sekarang. Itu tidak proporsional. Dan ada istilah hukum tidak berlaku surut. Jadi kebenaran kemarin, ya itulah tahapan kebenaran saya pada saatnya. Untuk besok dapat kebenaran baru, berarti saya punya tugas mentaati kebenaran yang lebih baru itu, yang lebih tinggi, yang lebih bermutu. Jadi tidak ada masalah. Yang penting sekarang kita bisa menangkap kebenaran, cepat taati kebenaran itu. Ternyata salah, besok kita rubah, direvisi. Dan saya, hidup saya penuh dengan hal-hal seperti itu. Saya pada tahun 70, saya mengira saya benar. Ternyata tahun 80 saya berbeda. Saya harus merevisi saya yang tahun 70. Saya pikir disitulah kebenaran. Ternyata saya tahun 90 sudah beda lagi. Saya tahun 2000 berbeda lagi. Saya tahun 2010 beda lagi. Saya pikir, oh inilah kebenaran. Tahun 2012, ada menangkap kebenaran-kebenaran baru yang lebih bermutu. Saya harus revisi kebenaran saya yang 2010.
dan saya menjadi manusia yang berbeda. Itulah berproses. Kalau kita tidak mau berproses, kita sudah menangkap kebenaran, tapi kadang-kadang ada yang menyela. Ya kalau benar-benar benar. Kalau ternyata kita terjebak, kita pahami benar, ternyata salah, gimana? Itu mah urusan nanti. Yang penting sekarang saya pahami ini yang benar. Kewajiban kita mentaati kebenaran itu. Idealnya mentaati kebenaran yang dimaksudkan oleh Allah, yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Iya, tapi kalau kita belum menangkap kebenaran yang hakiki itu, kewajiban kita adalah mentaati kebenaran yang sudah bisa kita tangkap saat ini, sekarang. Jangan ditunda-tunda. Menunda itu berarti kita sedang menunda kesempurnaan diri. Ya, gitu kira-kira. Jadi bagaimana kalau kita mentaati kebenaran tapi ternyata salah? Ya kalau kita nggak tahu salahnya, gitu ya. Kemudian dalam membanding mujtahid atau ahli fikih, apa validatornya? Lah kemarin sudah digelar itu di pas season terakhir itu kayaknya. Tapi beginilah, kita ulang sedikit ya. Ideal. Jadi kalau kita membanding tentang siapa mujtahid yang harus saya jadikan rujukan dalam masalah fikih, tolong, ini kotaknya adalah kotak fikih. Jadi wilayahnya adalah wilayah fikih, bukan wilayah akidah. Kalau wilayah akidah tidak boleh kita taklid tanpa memahami, karena nggak bisa yakin tanpa memahami. Beda dengan masalah hukum atau aturan-aturan perintah dan larangan. Kita cukup tahu, tidak harus paham. Setelah kita tahu, kita diwajibkan taat. Beda dengan akidah, dengan keyakinan. Orang nggak bisa yakin kalau dia nggak tahu, kalau dia nggak paham. Paling banter jatuhnya dogma, ya. Jadi dalam akidah lain masalahnya. Kalau kita membahas tentang mujtahid, ini wilayah fikih, wilayah hukum, wilayah jurisprudensi, perintah dan larangan. Bagaimana kita memilih? Kita harus tahu syarat-syaratnya dulu. Kita harus tahu konsepnya dulu. Apakah syarat-syarat seseorang disebut mujtahid? Nah, kalau kita sudah tahu konsepnya, konsep itulah yang kita jadikan kacamata. Siapa ini yang memenuhi syarat? Nah, syarat-syarat mujtahid kemarin kan sudah kita bahas di akhir acara. Saya masih ingat tuh. Itu ideal. Saya tidak ulangi karena saya sudah didehemi terus nih sama Mas Sam. Waktunya habis ya Mas? Habis ya. Iya, sebentar ya. Ada validator yang sesuai kadarnya masing-masing. Sehingga orang tidak bisa mengelak dari validator ini. Yaitu, tanyalah kepada orang yang kita anggap, Anda anggap paling besar sahamnya dalam diri Anda untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk mencintai kebenaran. Tanyalah kepada dia. Dan setiap orang pasti punya itu. Siapakah orang yang punya pengaruh terhadap saya, yang mempunyai saham terhadap saya, sehingga dia itu mempunyai saham terbesar terhadap diri saya, sehingga saya mempunyai kesadaran ketuhanan, sehingga saya mempunyai rasa butuh terhadap kebenaran. Cari dia, tanyakan kepada dia. Itu adalah validator terakhir. Tapi itu tidak ideal. Kalau ideal harus sesuai dengan konsep-konsep ilmiahnya, syarat-syarat tertentunya, kualitas-kualitas tertentunya, sehingga seseorang layak disebut sebagai mujtahid atau tidak. Idealnya kemarin sudah kita bahas di akhir acara, tetapi yang tidak ideal, tapi orang tidak bisa membantah karena semua orang punya ini, yaitu cari orang yang sahamnya menuju Tuhan dan kebenaran pada diri Anda yang terbanyak. Mungkin ada orangnya A, B, C, D, E, F. Cari satu yang paling banyak sahamnya, lalu tanyalah kepadanya. Cukup.
Bagi yang tidak puas, terima kasih. Dan bisa dilanjut di HPFM pada jam tertentunya, jam besuk. Iya, sebelum ya udah. Wes lanjut, Bung. Siwo, nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya, Siwo ya. Saya masih punya PR kemarin. Apa tuh? Yang konfirmasi SMS yang saya salah paham itu loh. Oh iya, oke. Nanti mungkin di sesi berikutnya, Siwo ya. Ya, ada tentang Nabi Khidir, Imam Mahdi, dan lain-lain. Nanti saya coba kita terima satu penelpon Siwo ya di sesi Jadi satu penelpon dan satu SMS nanti. Baik. Ya. Sampai nanti Siwo. Assalamualaikum. Ya, lain nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya ya. Seperti Siwo katakan tadi bahwa kita akan menerima satu penelpon dan satu SMS. 2012 Live FM. Are you ready? From the center of Jakarta. From 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. Broadcasting live 24 hours a day, 7 days a week. Welcome to 105.8 Light FM, the best slow hit station. For more info, please call 398-35900. flex number 398-35901. Your message service. 081-880-1058. And follow our Twitter at Light FM 1058. Or click www.lightfmjakarta.com. We give you the finest music. Anytime, anywhere. think about it. Yeah, exactly. 105.8. You're entering the slow zone. The best slow hits station 105.8 Light FM. Anda masih mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama Siwo Agus Hidayat. One of Light FM, the best slow hit station. Baik, assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Kita lanjut lagi Siwo ya. Oke, satu penelpon silakan 021398350906. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya kecil. Aduh, kecil sekali suaranya, Mas. Bisa tolong agak besar suaranya? Agak Assalamualaikum. kurang keras suaranya, Mas. Dengan siapa ini? Siwo. Dengan siapa ini? Dan Jafar Siwo di Gelodok. Jafar. Iya. Oke, silakan. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siwo. Yuk. Jafar di Gelodok. Yuk. Siwo. Yuk. Mohon tanggapannya Siwo tentang kejadian yang di Sampang itu Siwo. Oh ya. Karena yang saya tahu biasanya orang Madura itu cara-cara ibadahnya itu kuat sekali Siwo. Sebagai contoh misalnya sholat itu jemaah, kalau habis subuh itu ngaji Al-Quran sampai pagi. Tapi yang terjadi ternyata seperti sekarang ini Siwo, miris sekali gitu Siwo. Yang kedua, sebagai orang awam, bagaimana caranya menyikapi kejadian-kejadian ini Siwo? Terima Oke. kasih Siwo. Baik, terima kasih. Siap. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi secara mensikapinya sudah Siwo sampaikan Siwo ya tadi ya. Ya, Baik, tapi diam. tentang Sampang toh. Iya, tapi kan setidaknya kalau kita tidak tahu mendingan diam gitu kan. Oke, gimana Siwo? Saya coba bacakan SMS pertama Siwo ya. Yang terakhir, satu saja ya. Ini dari Ebeng di Jatinegara. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siwo mohon sharing mengenai milik, muluk, dan al-malik. Milik, muluk, dan al-malik yang dihubungkan dengan tauhid. Ya. Dan mungkin terkait dengan surat al-mulk barangkali. Mohon sharingnya menurut Siwo yang Siwo pahami. Ya. Ya, saya kira cukup. Kemudian yang kedua mungkin Siwo ingin menjelaskan yang kemarin itu mengenai Nabi Khidir itu ya. Oke, silakan Siwo. 7 berarti tentang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari Mas Jafar di Celuduk. Bagaimana tanggapan Siwo tentang tragedi Sampang? Kan Madura itu ibadahnya kuat, tapi
Tapi yang terjadi kok begitu gitu. Ya kita kan harus bedakan ya. Madura itu banyak loh, Madura itu luas. Sementara yang terjadi tragedi itu kan di Sampang. Itu pun kan secuil daerah toh, bukan Sampang semua toh. Kita tidak bisa mengeneralisir seperti itu, karena ini masalah kasus. Nggak bisa kasus itu di general. Ya kasus ya sesuai dengan situasi kondisi yang ada. Ya, itu yang pertama. Terus bagaimana tanggapan saya tentang Sampang? Begini, menurut saya ya. Ya tentu menurut saya, mau menurut siapa? Mau menurut Islam? Wah, saya belum tahu. Menurut Quran, saya juga belum tahu. Menurut Rasul, bagaimana Rasul mensikapi Sampang? Ya, saya juga belum tahu. Jadi saya baru tahu sepanjang ilmu saya. Jadi hanya sepanjang menurut saya. Hati-hati, jangan tergesa diterima, tapi juga jangan tergesa ditolak. Waspada. Fokus tujuan, waspada niat, konsentrasi tugas. Kita semua sudah mendengar, meskipun dengan data-data terbatas melalui media-media, apakah itu sudah mewakili keseluruhan data yang ada di sana? Itu juga saya tidak tahu. Saya mendapatkan data-data, berita-berita tentang tragedi Sampang sangat terbatas dengan sarana-sarana media, baik melalui searching di internet atau melalui TV. Itu yang saya terima data-datanya. Apakah data itu valid? Wah, saya harus verifikasi dong. Nggak boleh sembarang. Oh, itu data berarti begitu. Ya, kita bisa terjebak nanti. Nggak bisa begitu. Jangan tergesa diterima, jangan tergesa ditolak. Untuk masalah berita, kalau kita ingin valid, ya kita harus tabayun. Kita harus klarifikasi. Tidak setiap berita yang ditayangkan di media itu pasti benar, tapi juga tidak setiap berita pasti salah. Enggak. Jadi kita harus tetap waspada. Jangan tergesa menerima dan jangan tergesa menolak. Terkait dengan berita, kadang kita sangat perlu untuk klarifikasi atau tabayun. Kalau tidak, wah, kita bisa jadi makanan empuk para provokator atau para egoistor apalah. Mas Sam ketawa tuh. Tragedi Sampang, ada yang mengkaitkan di sana ada pertengkaran orang-orang Sunni dan orang-orang Syiah. Ada berita yang saya terima bahwa pertengkaran itu adalah masalah keluarga. Ada yang saya terima bahwa pertengkaran itu karena sebab-sebab arogansi kelompok tertentu. Ya, itulah berita-berita yang saya terima. Tetapi untuk saya menjadikan data itu sebagai data yang valid, saya belum bisa, karena saya harus klarifikasi minimal, dan saya belum melakukan klarifikasi itu. Jadi ya saya terima dan saya simpan di dalam gudang informasi saya. Lalu, nah ini ada satu data yang saya sudah verifikasi, sehingga saya memasukkan data itu sebagai data yang valid dan saya simpan dalam file. Nanti akan saya sebut di belakang. Tapi sebelum kita melihat kasusnya, saya akan mencoba men-sharingkan bagaimana kita membangun cara berpikir. Itu menurut saya lebih penting.
Yang pertama begini. Kalau kita mengembangkan cara berpikir yang orientasi akibat, itu yang kita lihat hanya akibat-akibatnya. Oh ya, terjadi seperti itu, ada yang terbunuh, ada yang sampai mengungsi di gedung olahraga misalnya. Itu akibat. Kalau kita hanya mengembangkan orientasi yang terjadi, orientasi akibat, orientasi hasil, kita hanya akan menjadi reaktif. Setelah ada kejadian, kita bereaksi. Tapi tidak punya antisipasi. Untuk bisa punya antisipasi, kita harus lebih mengembangkan cara berpikir yang orientasi sebab, orientasi proses. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Apa? Kalau kita mau berperan agar sebab-sebab itu dikurangi, dieliminir, diminimalisir. Kalau mampu, ditiadakan sebab itu, diganti dengan sebab yang baik. Ya, saya lebih mengembangkan kepada cara berpikir yang kedua, yaitu orientasi proses, orientasi sebab. Betul, pada hal-hal tertentu kita butuh reaksi-reaksi terhadap yang terjadi. Tapi yang lebih penting bagaimana mengantisipasi sebab-sebab yang menjadikan hal itu terjadi. Itu tentang cara berpikir. Dan cara berpikir ini sangat menentukan sikap kita. Bagaimana menanggapi tentang tragedi Sampang. Ya. Di dalam akibat yang terjadi, di sana ada orang-orang sepuh, sudah manula, sudah tua, ada yang dewasa, ada yang muda, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang balita, ada yang masih bayi. Itu realitas kejadiannya. Ya, menurut saya yang terjadi lebih banyak itu terjadi pada korban, ya, akibat, bukan sebab. Itu adalah korban-korban dari sebab. Nah, sebabnya apa? Itu yang lebih substansial. Apa yang menyebabkan sehingga terjadi pertengkaran yang miris itu? Ya, karena saya tidak memahami keseluruhan masalahnya, saya tidak bisa memahami situasi, kondisi, kejadian itu secara utuh, ya saya tidak bisa komentar. Kaidahnya begini, orang yang menjadi korban kezaliman, orang yang terzalimi, orang yang mazlum, itu harus lebih kita perhatikan dibanding orang-orang yang tidak dalam kondisi seperti itu. Itu kaidah umumnya. Itu kalau kita menilai yang terjadi. Ada yang lebih penting. Kenapa hal itu terjadi? Apa penyebabnya? Saya juga tidak tahu. Bisa jadi sebab itu dari wilayah Ananiyah, bisa jadi sebab itu dari wilayah Asobiyah, fanatisme. Tapi setiap sesuatu terjadi yang itu merugikan pihak lain, pasti ego menjadi pusat perannya di situ. Ilmu saya mengatakan pasti. Karena faktor-faktor sebab itu bisa macam-macam. Bisa dari umarok, penguasa, pejabat, bisa jadi ulama, ustadz, pak yai, dan lain-lain. Bisa jadi dari faktor-faktor persaingan keluarga, persaingan ekonomi, persaingan kelompok, bisa jadi. Dan itu saya tidak punya data yang utuh. Jadi saya lebih baik diam, karena saya tidak tahu. Saya hanya tahu dalam bentuk kaidah-kaidah umum. Orang yang mazlum,
terzolimi harus mendapatkan perhatian lebih, atensi lebih dibandingkan orang-orang yang tidak dalam kondisi seperti itu. Itu kaidah umum. Ya. Terus siapa sih yang terzolimi? Itu butuh data-data lain yang lebih utuh. Kita kembali ke orientasi sebab. Apa yang menyebabkan itu? Kalau kita tidak cari penyebabnya, apalagi kalau sebab itu menular ke wilayah lain, loh, di Indonesia ini yang menganut komunitas Syiah sepanjang yang saya tahu banyak sekali. Saya tahun 2005 itu sudah belajar Syiah di Surabaya. Surabaya juga banyak komunitas Syiah. Tahun 1990 saya juga mempelajari Syiah waktu saya di Solo. Di Solo juga banyak orang-orang Syiah. Saya ke Jakarta, banyak teman-teman saya orang-orang Syiah di Jakarta. Ke Bandung, banyak teman-teman saya orang Syiah di Bandung. Ke Palembang, banyak teman-teman saya di Palembang yang orangnya menganut paham Syiah. Kalau orang Sunni, teman-teman saya orang Sunni, ya kita tahu mayoritas kan Sunni, jadi ya di mana-mana banyak. Ya, kalau sebab dari tragedi ini tidak dirumuskan, tidak dicari dan tidak ditanggulangi, kalau itu merembet ke daerah lain, dimanfaatkan oleh ego, entah ego yang ada pada orang yang sedang menjabat, atau yang ngeri itu kalau dia justru dipakai oleh para ulama. Wah, ngeri. Bayangkan, Sara itu buruk, tapi kalau yang memicu Sara itu umaro, yang memicu Sara itu ulama, bayangkan ngerinya kayak apa. Daerah Gresut nanti teradu domba. Ngeri lah. Ya. Lalu apa penyebabnya? Saya juga tidak tahu, karena saya belum mendapatkan data yang utuh tentang itu. Namun saya ada tahu, sudah saya verifikasi, saya meyakini dengan ilmu saya, data saya itu valid. Ini salah satu unsur yang menurut saya menjadi faktor, salah satu sebab yang menjadikan sebab ini bisa dijadikan kendaraan bagi orang-orang yang berkepentingan, bagi orang-orang yang punya ego. Apa kendaraan itu? Saya sebutkan. Saya sudah verifikasi. Ada MUI Jawa Timur mengatakan Syiah itu ajaran sesat dan menyesatkan. Ini salah satu unsur yang bisa dijadikan kendaraan bagi provokator-provokator, bagi orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan politik, bagi orang yang punya kepentingan-kepentingan komunal, bagi orang yang punya kepentingan yang bersumber pada egoisme, bukan pada tauhid. Jadi apa penyebab? Yang saya simpulkan, sebab pertama adalah krisisnya tauhid, krisisnya Pancasila, sila yang pertama. Yang kedua, adanya pemicu. Sayangnya pemicu itu keluar dari ulama MUI Jawa Timur. Siapa sih yang berwenang mengatakan ajaran ini sesat? Padahal itu dampaknya jasmani rohani, dampaknya adalah duniawi, ukhrawi. Ajaran sesat, enggak berhak surga, haknya cuma neraka. Sebegitu hebatkah MUI Jawa Timur itu sehingga bisa menentukan surga nerakanya seseorang? Karena dengan mengklaim ini ajaran sesat dan menyesatkan. Beda kalau ajaran ini mengganggu kerukunan masyarakat, lain masalahnya. Oh, ajaran ini menyalahi mayoritas, lain masalahnya. Tapi kalau keputusannya bahwa ajaran ini sesat dan menyesatkan, itu hak para nabi dan para rasul. Itu hak orang-orang manusia suci yang kepastian keputusannya tidak bisa diragukan. Harus benar keputusan itu. Kalau sampai salah,
maka yang mengklaim sesat, dialah yang sesat. Dan ini menurut saya, dan saya yakin data saya tentang ini benar. Saya sudah verifikasi itu. Ini menjadi kendaraan yang bisa memicu, yang bisa dipakai jasmen, dipakai topeng, dipakai sebagai tameng, sebagai pembenaran yang dinaiki oleh oknum-oknum dengan ego kepentingannya. Sara itu buruk, tapi kalau yang memicu sara itu ulama atau umaro, bayangkan ngerinya. Itu yang saya bisa simbolkan. Bagaimana tanggapan saya tentang tragedi Sampang? Faktor-faktor yang lain saya tidak tahu karena saya belum verifikasi. Lalu Mas Doni tadi Mas Ja'far di Ciledug, tanggapan tentang Sampang, Madura yang terjadi seperti itu. Nah, sebagai orang awam, bagaimana mensikapi masalah tersebut? Sudah dijawab tadi sama Mas Sep. Kalau kita tidak tahu masalahnya, diam, itu jauh lebih baik. Kalau kita tidak tahu masalahnya, jangan kita asik komentar atau kita kemudian mengadakan reaksi-reaksi tapi tidak proporsional. Halo, Bro? Iya, Siwo. Ini suaranya terganggu lagi? Bisa agak jauh dari mic-nya mungkin, Siwo, sedikit. Coba. Kemudian saya sebelum masuk ke ini SMS, saya akan berikan PR saya karena ada. Halo, Siwo. Halo. Iya, coba agak sekarang coba maju sedikit agak dekat sedikit ke mic. Mana? Dikit lagi. Dikit lagi udah mepet. Atau mungkin ada yang terpegang tidak? Mungkin dari ininya. Enggak ya? Megang HP ini. Oke. Coba Siwo lagi, Siwo. Karena saya sangat senang dengan upaya-upaya mengklarifikasi, dan saya diklarifikasi tentang SMS dari Mas Royo tentang acara di Kamis 2 pekan yang lalu. Saya waktu itu mengatakan bahwa kalau saya suruh menanggapi menurut Syiah, saya tidak tahu karena saya tidak punya kapasitas mewakili Syiah. Ternyata kemudian SMS yang dikirimkan ke Night FM itu diklarifikasikan ke saya. Ini loh Siwo, saya Royo mengklarifikasi SMS yang di acara BMKG. Ini tulisan asli SMS saya ke Night FM. Assalamualaikum. Mohon disaringkan sejauh pemahaman Siwo tentang satu. Jadi sejauh pemahaman saya gitu ya, dan saya sangat suka dengan kalimat ini. Satu, tentang fungsi dan kedudukan Nabi Khidir. Kemarin saya sudah jawab bahwa saya belum tahu karena banyak sekali di situ pemahaman yang saya belum mempunyai ketegasan. Ada yang mengkaitkan Nabi Khidir itu dengan personifikasi malaikat Jibril misalnya. Ada yang mengkaitkan tentang Nabi Khidir itu tentang personifikasi Ahmad. Ya. Kita kenal kan, ada Ahmad, ada Muhammad dalam bentuk personifikasi dalam bentuk inkarnasi. Nah, apa pula ini? Bukan reinkarnasi ya, tapi ada istilah lain yang cukup menarik. Ini personifikasi dalam bentuk inkarnasi Ahmad. Loh, apa pula tuh? Dan kedua-duanya saya belum tuntas mempelajarinya, jadi saya akan mengatakan agar saya selamat, saya belum tahu. Kemudian yang kedua, bagaimana konsep kegaiban imam di kalangan Syiah menurut pemahaman Siwo? Jadi bukan menurut Syiah ya, menurut saya, karena saya belajar Syiah belum tuntas juga. Jadi kalau nanti ada salahnya itu kesalahan saya, dan saya tidak mewakili Syiah. Sepanjang yang saya tahu, konsep kegaiban imam di kalangan Syiah menurut yang saya pahami dalam hal ini adalah Imam Mahdi itu agak berbeda dengan kondisi kegaiban Nabi Khidir. Dan apakah eksistensi Nabi Khidir saat ini mirip dengan kegaiban eksistensi imam di kalangan Syiah? Mohon disaringkan
pemahaman Siwo soal ini. Terima kasih Mas Royo atas klarifikasi. Saya sangat suka dengan budaya klarifikasi, sehingga ini saya agak saya apresiasi. Begini, ada memang pembahasan tertentu tentang masalah ghaib. Ghaib itu tingkatannya luar biasa. Ada ghaib dalam makna zaman, jadi dalam makna era, dalam makna waktu. Masa lalu itu ghaib misalnya, masa depan itu ghaib yang terkait dengan zaman, dengan waktu. Ada ghaib yang berkaitan dengan makan. Makan itu tempat, ruang. Ya, yang di Jakarta itu ghaib dari saya, yang dari Salatiga. Mas Sem yang di Jakarta, saya bagi Mas Sem ghaib. Ghaib masalah tempat yang berbeda dan tidak bisa dijangkau dengan mata fisik. Itu juga disebut ghaib. Itu masih ghaib yang tingkatnya fisikal. Ya, ada ghaib ruang, ada ghaib waktu, ada ghaib zaman, ghaib makan. Ada ghaib yang lebih lagi. Misalnya sudah masuk ke alam-alam yang lembut. Misalnya ada alam jin. Itu alam-alam, kalau Jawa mengatakan itu bongsolo lembut. Alam fisik tapi lembut, ada dimensinya tersendiri. Itu juga disebut ghaib. Ghaib yang terkait dengan entitas makhluk. Ada lagi ghaib yang terkait dengan masalah antar dunia. Ya, dunia yang akan datang, alam barzah, akhirat, ghaib. Ya, ada yang itu sudah mulai masuk ke hal-hal yang spiritual. Ada ghaib misalnya dalam hal-hal yang lebih tinggi lagi, ya. Ada ghaibnya malaikat misalnya. Ada ghaib, nanti ghaib yang paling ghaib disebut sebagai ghaibatul mughayyab. Ghaibnya ghaib yaitu yang tunggal, yang satu, yang esa, Tuhan. Karena tak terbatasi oleh apapun, tidak terbatasi oleh fisikal, tidak terbatasi oleh non-fisikal, tidak terbatasi oleh ruang, tidak terbatasi oleh waktu, tidak terbatasi oleh imajinasi, tidak terbatasi oleh pemahaman, tidak terbatasi oleh makrifah. Kalau kita faham, kalau kita makrifah, itu hanya pendekatan, tapi tidak sampai kepada hakikatnya. Itulah yang disebut ghaibatul mughayyab. Kemudian, di manakah wilayah ghaib yang terkait dengan posisi Imam Mahdi yang saya dapat pemahamannya waktu saya belajar tentang Syiah? Yang saya pahami begini, ghaibnya beliau itu adalah ghaib dari pribadi-pribadi yang kotor. Ya. Jadi itu terkait dengan ghaib ruang, juga terkait dengan ghaib waktu, bisa terkait dengan ghaib yang lain, tetapi yang saya simpulkan, beliau ghaib dari pribadi-pribadi yang kotor. Kalau orang-orang suci tidak ghaib dia, kalau dia memang menghendaki. Ya, otoritas ada pada beliau. Jadi bukan berarti dia di alam lain, tidak. Dia di dunia ini. Dia itu hidup di alam antah berantah, tidak. Beliau hidup di dunia ini. Barangkali mungkin kita di antara kita pernah ketemu, cuman kita tidak tahu dia siapa. Ya. Kalau Mas Sem misalnya ketemu siapa ya? Mbah saya ada yang di desa sana, mungkin ketemu sama Mas Sem, tapi Mas Sem nggak tahu bahwa itu mbahku, bahwa itu eyangku. Itu namanya ghaib karena tidak tahu. Ya, itu ghaib terkait dengan masalah pemahaman dan ilmu. Nah, ghaibnya Imam Mahdi itu ghaib dari pribadi-pribadi yang kotor. Itu yang bisa saya simpulkan dari apa yang saya pelajari tentang ghaibnya imam. Nah, orang-orang pada skala tertentu, pada kesucian tertentu, imam itu tidak ghaib. Imam sedang melaksanakan tugasnya sebagai imam, dan dia juga sedang mendidik murid-muridnya. Dia juga sedang melaksanakan tugas-tugasnya sesuai
amanat yang dia terima. Itu yang saya bisa sharingkan sedikit tentang bagaimana keghaiban Imam Mahdi yang saya pahami pada saat saya belajar tentang Syiah. Kalau menurut yang lain, misalnya ya, saya mempelajari juga tentang Imam Mahdi itu di wilayah Sunni. Saya memahami juga beberapa hal tentang Imam Mahdi menurut Ahmadiyah. Misalnya, saya memahami juga beberapa hal tentang Imam Mahdi menurut Kejawen. Masing-masing saya mempunyai pemahaman yang berbeda-beda. Tapi yang ditanyakan adalah pemahaman saya yang terkait dengan Syiah. Tapi saya tidak mewakili Syiah. Kalau kalau salah, itu jadi kesalahan saya. Terima kasih Mas Royo atas budaya klarifikasi. Saya apresiasi budaya klarifikasi yang sekarang nyaris mati. Budaya komentar menjamur di mana-mana, tapi budaya klarifikasi hampir mati. Asik berkomentar padahal dia sedang menyalahi hukum klarifikasi. Itulah yang menjadikan senang para provokator. Kita mudah diadu domba hanya dengan informasi yang minim klarifikasi. Lanjut SMS terakhir. Epeng di Jati Negara. Apa perbedaan antara milik, muluk, dan al-malik? Kemudian dihubungkan dengan tauhid. Kemudian dihubungkan dengan surat Al-Muluk. Yang terakhir, saya tidak punya komentar sama sekali karena terkait dengan masalah surat di dalam Al-Quran yang di dalamnya banyak ayat-ayat dan saya bukan kapasitas. Saya bukan ahli tafsir, maka saya tidak punya relevansi sama sekali untuk menjawab yang ketiga. Bagaimana hubungan tauhid dengan milik, muluk, dan al-malik? Begini. Tapi saya harus menggunakan kata-kata yang agak teknis. Jadi saya mohon maaf ya. Begini. Ada milik yang disebut dengan milik hakiki. Ada milik, tapi milik iktibari. Wah, apa ini? Maaf agak teknis. Saya akan mencoba pakai bahasa populer. Begini. Milik yang disebut milik hakiki itu pada saat sesuatu dihubungkan pada sumbernya, dari mana dia berasal, dan itulah si embunya. Kalau tadi dibahas tentang agama, agama itu milik siapa? Sumber asli dari agama, yang embunya agama itu adalah Tuhan. Tapi pada saat agama itu bisa menyatu dalam diri saya juga mempunyai dan memiliki agama itu sebagai milik yang iktibari. Bukan milik yang hakiki, milik yang dilimpahkan. Nanti semua bentuk milik-milik dalam perspektif sosial, milik menurut perspektif kemasyarakatan, itu disebut milik, tapi milik yang iktibari. Misalnya apa? Dalam kesepakatan sosial, ada seorang gadis cantik yang itu istri saya, milik saya. Bukan milik Mas Sam, milik saya. Ini milik iktibari, milik dalam tata aturan sosial. Tapi bukan milik saya secara hakiki. Secara hakiki dia adalah milik Tuhan. Sehingga saya tidak boleh, meskipun saya suami, berbuat sewenang-wenang kepada dia. Karena dia dan saya sama-sama milik Tuhan sebagai milik hakiki, sebagai Al-Mulk, sebagai Al-Malik adalah Tuhan. Saya diberi kelimpahan milik dalam makna milik iktibari, dalam makna milik dalam perspektif sosial. Ya, kita bisa bedakan mana milik hakiki dan milik yang iktibari. Al-Malik itu kaitannya dengan milik yang hakiki. Istri saya itu miliknya Al-Malik dalam makna milik hakiki. Istri saya menjadi milik saya dalam makna milik yang iktibari, milik dalam perspektif kontrak sosial, kesepakatan sosial, hukum-hukum sosial.
Ya, seperti itu. Nanti harta saya, anak saya, teman saya, itu semua milik iktibari. Milik hakiki harus dikembalikan kepada sumber sang empunya. Ya, kurang lebih itu yang saya pahami tentang apa perbedaan milik dan al-malik. Terus, apa hubungannya dengan tauhid? Ya, kalau kita punya tauhid itu apa sih? Tauhid itu mengesahkan Tuhan. Tauhid itu kita mempunyai satu keyakinan, kita mempunyai satu kesimpulan pemahaman, yang kesimpulan itu final, kita mempunyai keyakinan, dan kemudian keyakinan itu menghayat dalam diri kita, menjadi sebuah keimanan yang mengesahkan Tuhan. Tuhan itu esa, sempurna, satu-satunya, bukan ika ya. Kalau ika itu satu tapi banyak, bineka tunggal ika, berbeda-beda tapi satu, satu dalam makna kesatuan. Kalau esa, ketuhanan yang Maha Esa, itu tunggal, satu-satunya, tidak ada selainnya. Ya. Lalu bagaimana hubungannya dengan tauhid? Dalam masalah milik, kita harus mengesahkan Tuhan. Istrimu milikmu, ya, tapi kita harus menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pemilik. Jadi kita nggak boleh sewenang-wenang sama anak, sama istri, sama diri kita sendiri, karena diri kita sendiri juga bukan milik kita secara hakiki. Kita memiliki hanya milik iktibari. Ya. Kalau dihubungkan dengan tauhid, kita harus menjadikan Tuhan sebagai raja yang bertahta di atas segala kepemilikan. Harta, benda, jasmani, rohani, diri, keluarga, komunitas, agama, apapun, dunia, akhirat. Kita mentauhidkan Tuhan dalam masalah milik ini, kita harus menjadikan Tuhan bertahta di atas seluruh supremasi. Saya jadi ingat tentang Sampang ini, banyak yang komentar, supremasi hukum, supremasi hukum. Itu kan reaktif, Mas. Itu kan melihat kejadian. Kalau kita mau antisipasi, wah, supremasi hukum nggak mampu. Supremasi sila pertama, supremasi ketuhanan yang Maha Esa, supremasi ketuhanan, itu yang bisa menyelesaikan akar masalah. Kalau sekedar supremasi hukum, wah lah, kalau orangnya tidak bertuhan, menggunakan hukum, ya hanya untuk kepentingan egoismenya saja, toh. Tuh, hukum kan sarana. Bisakah kita memenangkan ego kita sendiri? Tidak. Kita hanya bisa memenangkan ego dengan bantuan tauhid, dengan bantuan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu memenangkan peperangan terhadap diri kita. Ya, supremasi tauhid, supremasi Pancasila, supremasi ketuhanan yang Maha Esa, itu yang nyaris terdengar. Cukup, bro, sudah lewat batas waktu nih. Iya, Siwo. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi, Siwo, ya. Ya, kita lihat saja nanti. Dan teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Semoga kita dipersaudarakan selalu dalam berproses menuju kesejatian diri, berproses menuju sumber kesuksesan, berproses menuju Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwo Agus Hidayat dan Leto Dance. Dengan demikian berarti sudah acara berproses menuju kesejatian diri hari ini, Kamis tanggal 30 Agustus 2012. Insya Allah minggu depan di jam dan waktu yang sama kita akan kembali berjumpa, ya, dan sharing kembali dengan Siwo Agus Hidayat. Well, Leto Dance, akhirnya saya mau Jack Plum dan juga Sarif Mokadompit mohon diri, ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi sampai jam 12 malam dalam Light at Night. Light Audience dari Mutiara Hikmah dikatakan bahwa
Latihlah fisik dengan keterampilan dan ketangkasan. Latihlah pikiran dengan penalaran dan permasalahan. Niscaya Anda akan dapat menghadapi hidup dengan kemajuan. Latihlah hati dengan kesabaran dan ketabahan. Latihlah jiwa dengan penderitaan dan kesengsaraan. Niscaya kebahagiaan dan ketentraman akan Anda rasakan. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar, adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji